Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan Ibu. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tema 5 dan tema 6 mengenai pengalamanku dan lingkungan di sekitarku. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 7, benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, seperti biasa ya, Ibu mengingatkan kalian jangan lupa untuk melakukan pembiasaan pagi, seperti mandi pagi, sholat subuh, sarapan pagi, dan berpakaian yang rapi, agar kalian tetap semangat dalam menerima materi hari ini. Sekarang sebelum belajar, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat menyimak materi hari ini. Tetap semangat, tetap belajar. Nah, anak-anak, ada banyak benda di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda buatan manusia. Ada benda hidup dan ada juga benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama atas karya-karya yang telah dibuat olehnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita menjadi lebih mudah, kan? Nah, Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda yang tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Nah, jika tahu, kita nyanyikan bersama-sama ya sebelum pembelajaran dimulai. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, sekarang Ibu mengajak kalian untuk mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Coba menurut kalian, adakah benda hidup yang ada di sekitar kalian sekarang? Lalu, adakah benda tak hidup yang ada di sekitar kalian? Nah, agar memperjelas apa saja yang termasuk benda hidup dan apa saja yang termasuk benda mati, kita simak ya penjelasan berikut ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai apa itu benda hidup dan benda mati, dan bagaimana ciri-ciri dari benda hidup dan benda mati. Nah, anak-anak, benda hidup adalah makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Jadi, benda hidup adalah benda yang menunjukkan ciri-ciri kehidupan. Nah, ciri-ciri dari benda hidup diantaranya adalah bernafas, memerlukan makan dan juga minum, bergerak aktif, tumbuh dan berkembang, juga berkembang biak dan menghasilkan keturunan. Sedangkan benda mati adalah kebalikan dari benda hidup. Nah, benda mati itu tidak bernafas dan tidak mengalami pertumbuhan.
Ciri-ciri dari benda mati yaitu tidak makan dan tidak minum, tidak bernafas, diam atau tidak bergerak dengan sendirinya, tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak. Nah, kira-kira seperti itulah benda hidup dan benda mati. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh benda hidup dan benda mati. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu kalian contoh benda hidup dan benda mati. Kalian simak ya. Nah, di sini contoh dari benda hidup ada 3, yaitu manusia, binatang, bisa singa, monyet, ikan, burung, dan lain-lainnya. Lalu ada tumbuhan, misalnya bunga, dedaunan, dan pohon. Sedangkan contoh dari benda mati atau benda tak hidup adalah perabotan dapur seperti wajan, panci, piring, sendok, dan lain-lainnya. Ada juga perabotan rumah seperti sofa, meja, kasur, bantal, dan lain-lain. Lalu ada juga peralatan mandi seperti sabun, gayung, sampo, dan lain-lain. Juga ada batu, tanah, udara, dan sinar matahari. Bagaimana? Kalian sudah bisa ya membedakan mana yang termasuk benda hidup di sekitar kalian dan mana yang termasuk benda mati atau tak hidup di sekitar kalian. Supaya pemahaman kalian lebih mantap lagi mengenai contoh-contoh benda mati dan benda hidup, kalian gunting gambar-gambar yang ada pada halaman 5, lalu kalian tempelkan pada halaman 7 sesuai dengan ciri-cirinya. Apakah termasuk benda hidup atau benda mati? Kalian tempelkan ya sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Ibu berikan. Dan jangan lupa kerjakan latihan soal pada buku tema 7 halaman 8, 9, 11, dan 12. Nah, anak-anak, benda-benda yang ada di kelas kita harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasanya dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Kamu tentu sudah mengetahui kan sila ke-1 sampai sila ke-3? Nah, apakah kamu bisa membedakan yang mana saja yang termasuk benda hidup dan benda mati pada simbol-simbol Pancasila? Kita bahas bersama ya. Simbol Pancasila yang pertama yaitu bintang. Apakah termasuk benda hidup ataukah benda mati? Nah, bintang termasuk ke dalam benda mati sebab dia tidak memenuhi ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, bintang sendiri adalah benda langit yang dikenal karena mampu memancarkan cahayanya sendiri. Jadi, kesimpulannya bintang termasuk ke dalam benda mati. Nah, sekarang kita masuk ke simbol dari sila kedua yaitu rantai. Apakah rantai termasuk benda hidup atau benda mati? Ya, rantai termasuk benda tak hidup atau benda mati. Karena rantai tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak memerlukan makan dan minum. Sekarang kita masuk ke simbol sila ketiga, yaitu pohon beringin. Nah, kira-kira pohon beringin termasuk ke dalam benda hidup atau benda mati ya? Ya, simbol dari sila ketiga yaitu pohon beringin termasuk ke dalam benda hidup.
karena pohon termasuk ke dalam tumbuhan. Nah, tumbuhan adalah contoh dari benda hidup. Jadi, pohon beringin adalah benda hidup. Sekarang kita masuk ke simbol sila keempat, yaitu kepala banteng. Wah, kira-kira kepala banteng itu termasuk benda hidup atau benda mati ya? Ya, banteng termasuk ke dalam benda hidup. Karena banteng adalah termasuk bagian dari hewan. Banteng juga bernafas, berkembang biak, dan memerlukan makan dan minum. Jadi, banteng adalah benda hidup. Sedangkan simbol sila yang terakhir, yaitu sila kelima, padi dan kapas. Nah, apakah padi dan kapas itu termasuk benda hidup atau benda mati? Nah, anak-anak, padi dan kapas kita kategorikan sebagai benda hidup karena berasal dari tanaman. Tapi akan berbeda jika padi dan kapas tersebut sudah dipanen. Jika sudah dipanen, maka padi dan kapas tersebut termasuk ke dalam benda mati. Jika masih dalam berbentuk tanaman, padi dan kapas termasuk benda hidup. Nah, jadi kita golongkan saja padi dan kapas termasuk ke dalam benda hidup. Nah, sekarang yuk kita pelajari simbol dan bunyi dari sila keempat, Pancasila. Nah, simbol dari sila keempat dalam Pancasila adalah kepala banteng. Sedangkan bunyi sila keempat, bagaimana? Ada yang sudah tahu belum bunyi dari sila keempat? Ya, kalian pasti sudah mengetahuinya ya. Kalian anak-anak hebat. Bunyi dari sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, sekarang agar kalian lebih memahami lagi tentang simbol-simbol Pancasila, terutama sila keempat, kalian kerjakan latihan soal yang ada pada halaman 18, 19, dan 21. Anak-anak, gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia. Gambar kepala banteng adalah simbol dari sila keempat. Banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk salah satu contoh benda hidup. Benda hidup dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Apakah kamu tahu bagaimana cara banteng bergerak? Dan tahukah kamu apakah makanan yang disukai oleh banteng? Kalian bisa mencari jawabannya di Google atau kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian di rumah. Tuliskan jawabannya pada halaman 22. Nah, anak-anak, benda hidup memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan. Daging, buah-buahan, dan sayuran termasuk ke dalam makanan sehat. Nah, ibu mau bertanya kepada kalian, buah-buahan apa saja yang kalian sukai? Wah, banyak ya sepertinya. Terus, sayuran apa saja yang kalian sukai? Oke, sekarang kalian coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada kata sayur. Nah, sekarang ibu meminta kalian untuk membuat kalimat dari kata-kata yang ada pada gambar. Nah, ibu akan contohkan dengan kata sayur. Kita buat ya kalimatnya dengan menggunakan kata sayur. Contoh kalimat dengan kata sayur, misalnya, Benny sangat suka makan sayur bayam.
Kalian sesuaikan kalimat yang akan kalian buat dengan gambar yang disediakan. Misalnya pada gambar kedua di buku tema 7 ada gambar Lani yang sedang makan buah pepaya. Maka kalimat yang harus dibuat adalah Lani sangat menyukai buah pepaya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kalian buat kalimat-kalimat tersebut dan kalian tuliskan pada buku tema 7 halaman 22 dan 23. Anak-anak sangat menyukai buah-buahan. Dayu suka makan buah pisang, Lani suka makan buah pepaya, dan Beni suka makan buah apel. Sekarang mari kita mencoba menghitung banyaknya buah yang ada pada gambar. Nah, pada gambar ibu sudah menyiapkan gambar buah apel. Kira-kira berapa ya jumlah buah apel yang ada pada gambar tersebut? Ya, jumlah apel yang ada pada gambar tersebut adalah 44. Lambang bilangan dari angka 44 adalah angka 4 dan angka 4. Sedangkan nama bilangannya jika ditulis adalah 44. Nah, sebagai latihan, kalian kerjakan latihan soal pada halaman 24 dan 25. Kalian lengkapi lambang bilangan dan nama bilangan yang sudah disediakan. Lalu kalian gunting angka-angka yang ada pada halaman 25. Lalu kalian tempelkan angka-angka tersebut pada tempat yang tepat. Wah, tidak terasa ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu benda mati dan apa itu benda hidup. Kita juga sudah mempelajari mengenai contoh dan ciri-ciri dari benda hidup dan benda mati. Hari ini juga kita sudah mempelajari tentang simbol sila keempat. Lalu hari ini kita juga sudah mempelajari mengenai cara menulis lambang bilangan dan nama bilangan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat ya untuk kalian. Jangan lupa untuk mengulang kembali apa yang sudah Ibu ajarkan. Nah, jangan lupa ya untuk absen pada kolom komentar video ini. Dan jangan lupa untuk like videonya dan subscribe channel pembelajaran ini. Terima kasih. Baiklah, setelah kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, Ibu berpesan agar kalian tetap di rumah dan menjaga protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.